Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nice to see you again. In this nice occasion, I would like to explain the second part of materials review on the course of Introduction to General Linguistics. And as usual, I will explain to you in Indonesian language. Oke, saya di sini akan menjelaskan kembali atau mengingatkan kembali terlebih dahulu tentang cabang-cabang dari ilmu bahasa atau linguistics. Jadi linguistik itu dibagi menjadi microlinguistics dan macrolinguistics. Microlinguistics fokus pada komponen bahasa itu sendiri, mulai dari bunyi, phoneme, word, phrases and sentences, meaning and text. Ya, yang dibahas dalam phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics and discourse. Dan pada kesempatan kali ini kita nantinya akan membahas tentang semantics, pragmatics and discourse. Selanjutnya untuk macrolinguistics. Macrolinguistics ini adalah perpaduan antara disiplin ilmu bahasa dan disiplin ilmu lainnya. Ya, contohnya di sini psycholinguistics, perpaduan antara ilmu bahasa dan ilmu psikologi. Sociolinguistics, perpaduan antara ilmu bahasa dan masyarakat. Kemudian anthropological linguistics, computational linguistics. Ya, nanti fokus kita adalah pada psycholinguistics dan sociolinguistics. Oke, yang pertama adalah tentang semantics. Kalau tadi kita sudah melihat sekilas bahwa semantics ini ada fokusnya adalah pada meaning atau makna. Ya, jadi semantics adalah ilmu yang mempelajari tentang makna. Ya, makna yang bagaimana? Ya, nantinya ilmu yang mempelajari tentang makna ini ada lagi selain semantics adalah pragmatics. Ya, kalau semantics adalah makna dari words, phrases, and sentences. Makna dari kata, frase, dan juga kalimat. Oke. Kita juga perlu memahami tentang conceptual meaning dan juga associative meaning. Jadi apa itu conceptual meaning? Conceptual meaning covers basic components of meaning that are conveyed by the literal use of a word. Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah literal use of a word. Ya, jadi makna literal atau makna yang sering kita temui di kamus, ya. Jadi makna yang ada ketika kita membuka kamus, misalnya kita ingin mencari apa itu needle. Nah, di situ akan kita temukan needle means thin, sharp, and steel instrument. Nah, jadi benda yang terbuat dari baja yang bentuknya tipis dan juga tajam. Nah, itu adalah conceptual meaning, ya, makna yang ya gampangnya kita bisa mencarinya di kamus, ya. Kemudian associative meaning. Apa itu associative meaning? Associative meaning ini berbeda dengan conceptual meaning, ya. Jadi different people might have different associations or connotations attached to a word like needle. Ya, jadi bukan makna yang kita temukan di kamus, tapi setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda terhadap kata tersebut. Misalnya tadi kita mencari makna dari needle. Kalau di kamus kita menemukan bahwa needle itu adalah thin, sharp, and steel instrument. Namun kalau associative meaningnya, needle itu mungkin bagi orang lain bermakna pain. Mungkin menurut saya needle itu illness atau blood atau dark. Ya, misalnya dalam kalimat his life, he has a lot of needles in his life. Ya, he has a lot of needles in his life. Ya,
Mungkin di situ bisa bermakna apa? Needle di situ bisa bermakna pain, dia memiliki banyak luka dalam hidupnya, atau bisa jadi difficulties di situ. Ya, he has a lot of needles in his life. Atau bisa juga needle di situ diartikan difficulties atau kesulitan. Dia memiliki banyak kesulitan dalam hidupnya. Nah, itu yang dimaksud associative meaning ya. Oke. Selanjutnya, dalam ilmu semantik kita juga harus memahami semantic features ya. Jadi semantic feature is an element of a word's denotation or denotative meaning ya. Jadi elemen dari makna denotatif ya. Jadi kalau kita sering dulu waktu SMP atau SMA diajarin makna denotatif itu adalah makna yang sebenarnya ya, makna utama atau makna yang sebenarnya. Jadi elemen dari makna utama atau makna sebenarnya. Contohnya boy ya. Jadi boy itu apa? Makna dari kata boy itu apa? Ya, jadi boy itu semantic features-nya adalah human ya. Boy itu adalah manusia. Boy adalah male, laki-laki. Boy adalah young, ya, muda ya. Jadi boy itu makna dari boy atau dalam bahasa Indonesianya anak laki-laki. Semantic features-nya adalah human ya, manusia, male dan young ya. Jadi di sini kalau kita lihat di tabelnya di sini, kita lihat semantic features-nya yang memenuhi apa saja: animate bernyawa ya, animate bernyawa, human manusia, female no ya, karena boy itu laki-laki ya, male tadi ya, male. Terus apakah adult? No, karena male boy adalah young. Nah itu ya, jadi semantic feature adalah elemen dari makna denotatif, makna yang sebenarnya. Oke. Selanjutnya semantic rules. Ya, di sini ada beberapa semantic rules. Yang pertama adalah agent and theme. Apa itu agent? Apa itu theme? Agent is the entity that perform the action. Ya, jadi agent adalah sesuatu yang melakukan aksi atau yang melakukan sebuah tindakan. Ya. Agent bisa jadi berupa manusia ya, biasanya berupa manusia ya, bisa boy, girl, or Ani, Budi, or others ya, bisa manusia. It can also be non-human ya, bisa juga yang bukan manusia. Contohnya the wind, a car, a cat. Jadi kalau sering kali kita menyebutnya subjek ya, tapi kalau dalam istilah ilmu semantik disebut agent ya, sesuatu yang melakukan pekerjaan atau tindakan. Nah, kalau theme is the entity that is involved in or affected by the action. Ya, jadi sesuatu yang dikenai tindakan. Ya, kalau kita familiarnya menyebutnya objek ya. Tapi kalau dalam istilah ilmu semantik adalah theme. Ya, it is typically non-human but can be human. Ya, jadi bisa manusia ataupun juga bisa non-human. Like in this example, the dog chased the boy. Ya, jadi di sini yang menjadi theme adalah the boy. Ya, kenapa? Karena the boy di sini dikenai tindakan. Ya, jadi anjing itu mengejar anak laki-laki itu. Ya, yang dikenai tindakan adalah the boy. Dan yang menjadi agent di sini adalah the dog. Ya, ini the ya, kurang e-nya. Oke, selanjutnya semantic rules-nya selanjutnya adalah instrument and experiencer. Other entity that is used by an agent to perform an action is called an instrument. Ya, jadi sesuatu yang digunakan oleh agent untuk melakukan tindakan disebut instrument. Ya, jadi contohnya pada he drew the picture with a crayon. Ya, jadi di sini yang merupakan instrumen adalah crayon ya, karena sesuatu ini digunakan
oleh agent untuk menggambar ya. Oke. Kemudian experiencer, yang dimaksud dengan experiencer adalah when a noun phrase is used to designate an entity as the person who has a feeling, perception, or state, it fills the semantic role of experiencer. Jadi kalau kata benda tersebut menunjukkan sesuatu sebagai orang yang merasakan perasaan atau keadaan, maka itu disebut experiencer ya. Contohnya seperti ini, we see something ya, kita melihat sesuatu. Nah di sini melihat ya, jadi di sini melihat itu adalah sesuatu yang tidak memerlukan tindakan ya. Jadi feeling atau masuk dalam feeling atau perception or state ya. Jadi melihat itu tidak membutuhkan tindakan ya. Nah, jadi di sini we disebut sebagai experiencer karena dia predikat ya, istilahnya ya, predikatnya tidak melakukan tindakan ya. Jadi we di sini disebut experiencer, not agent. Bedanya dengan agent tadi, kalau agent melakukan tindakan ya. Bandingkan dengan kalimat di bawahnya. The boy kicked the ball. Ya, di sini adanya tindakan kick ya. Menendang bola, menendang sesuatu yang menunjukkan tindakan. Maka di sini disebut agent ya, istilahnya subjeknya ini adalah agent. Kalau ini tadi subjeknya adalah kita menyebutnya sebagai experiencer kalau dalam ilmu semantik ya. Oke, paham ya? Oke, masih ada lagi semantic roles, yaitu location, source, and goal. Nah, kalau location itu adalah di mana sesuatu itu berada ya, misalnya on the table, in the room, itu disebut location. Kalau source, where the entity moves from, ya, dari mana asal sesuatu itu. Kalau goal, where it moves to, kemana sesuatu itu. Langsung aja lihat contohnya agar lebih paham. We drove from Surabaya to Jakarta. Ya, yang di sini yang disebut source yaitu from Surabaya, goalnya adalah to Jakarta. Oke, itu tadi pembahasan tentang semantik ya. Intinya semantik itu adalah ilmu yang mempelajari makna dari words, phrases, and sentences. Nah, selanjutnya adalah pragmatics. Pragmatics ini juga masih fokus, masih membahas seputar makna, namun makna yang berbeda dengan yang kita bahas dalam semantik tadi. Ya, jadi pragmatics itu adalah ilmu yang mempelajari what speakers mean ya. Jadi ilmu yang mempelajari makna yang disampaikan oleh si pembicara ya. What speakers mean. Apa maksud atau makna dari ujaran si pembicara. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan sangat penting dalam ilmu pragmatics, yaitu salah satunya adalah konteks ya. Jadi kalau kita belajar ilmu pragmatics, maka kita harus memperhatikan konteks karena apa yang disampaikan oleh pembicara itu tergantung dari konteksnya. Nah, konteks itu apa? Ya, jadi dalam ilmu pragmatics ada dua macam konteks ya. Yang pertama yaitu linguistic konteks dan physical konteks. Ya, jadi kalau linguistic konteks itu juga seringkali disebut konteks ya. Konteks itu atau linguistic konteks itu adalah set of words used in the same phrase or sentence. Ya, langsung saja kita lihat contohnya. Di sini ada dua kalimat ya, sama-sama menggunakan kata bank atau bank ya. Kalau kita seringkali kalau dalam bahasa Indonesia, bank itu bisa bermakna tempat untuk menyimpan uang, atau bisa juga bermakna tepi ya, tepi sungai ya. Bagaimana kita tahu bank yang dimaksud itu adalah
bank tempat menyimpan uang ataupun bank tepi sungai, nah kita melihatnya dari konteks. Ya, jadi kalimat kata-kata yang digunakan dalam kalimat tersebut. Ya, kita bahas. She has to get to the bank to withdraw some cash. Ya, nah kalau dilihat dari kata-kata yang digunakan dalam kalimat ini, selain kata bank, di situ kita jadi tahu bahwasanya bank yang dimaksud di sini adalah bank tempat untuk menyimpan uang. Ya, nah itu yang disebut konteks. Ya, she has to get to dan to withdraw some cash. Nah, itu disebut konteks. Ya, jadi membantu kita untuk menebak atau untuk memahami bank yang dimaksud di sini adalah tempat untuk menyimpan uang. Nah, itu disebut konteks. Nah, bedakan dengan kalimat yang kedua. After he swam, he took a rest in the river bank. Nah, dari kalimat ini, dari kata-kata yang ada di sentence ini, ya, after he swam, he took a rest. Nah, ini swam, took a rest. Nah, di sini berarti bank yang dimaksud bukanlah bank untuk menyimpan uang, tapi tepi sungai, ya. Nah, jadi after he swam, he took a rest. Di sini disebut konteks atau linguistic context. Ya. Kemudian yang kedua adalah physical context. Jadi physical context ini adalah the location of a given word, the situation in which it is used, as well as timing, all of which aid proper understanding of the words. Ya, jadi kita bisa memahami perkataan atau dialog ataupun kata-kata itu dari situasi di mana ujaran itu dibuat. Kita harus melihat situasinya. Nah, contohnya pada percakapan ini. I have a 14 years old son. Well, that's right. I also have a dog. Oh, I'm sorry. Nah, kalau misalnya kalian mendengar atau melihat conversation seperti ini tanpa tahu konteksnya, pasti akan sulit untuk memahami maksudnya apa. Ya, setelah A bilang bahwa dia punya anak laki-laki berumur 14 tahun, kemudian B bilang, oke, boleh, gitu ya. Tapi ketika A bilang, I also have a dog, dia juga punya hewan peliharaan, yaitu anjing, maka B bilang, oh I'm sorry. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu konteksnya, maka percakapan ini akan sulit untuk kita pahami maksudnya apa. Tapi ketika kita tahu konteksnya, ya situasi di mana percakapan itu terjadi atau kejadian apa yang atau aktivitas apa yang mereka lakukan, maka kita akan memahaminya. Nah, jadi physical context dari percakapan ini adalah A is trying to rent an apartment from B and B does not accept pets. Ya, jadi A akan menyewa apartemen dari si B dan B memiliki syarat bahwa hewan peliharaan dilarang untuk dibawa di apartemennya. Nah, kalau kita tahu konteksnya maka kita akan paham, oh iya seperti itu ya. Jadi itu physical context. Nah, jadi sangat nyambung dengan makna dari pragmatics, bahwasanya pragmatics itu adalah ilmu yang pelajari makna dari pembicara dilihat dari konteksnya. Jadi kita harus memahami konteksnya terlebih dahulu. Oke, pembahasan lain yang terdapat dalam ilmu pragmatics adalah deksis. Ya, jadi deksis ini adalah pointing via language. Ya, jadi menunjuk dengan menggunakan bahasa. Jadi kalau kita ngomong dengan lawan bicara, kalau kita ingin kita bermaksud menunjukkan suatu barang, biasanya kita memakai telunjuk tangan kita ya untuk menunjuk sesuatu itu. Nah, namun kalau dalam bahasa, bagaimana kita menunjuk sesuatu yang ingin kita maksudkan atau yang ingin pembicara maksudkan?
Nah, itu memakai deixis. Ya, jadi deixis itu untuk menunjuk sesuatu atau menunjuk orang atau menunjuk lokasi atau menunjuk waktu dengan menggunakan bahasa, ya, dengan deixis ini maksudnya. Oke, jadi deixis ini langsung saja kita lihat contohnya. Deixis ini ada 3 jenis, yaitu personal deixis ya, untuk menunjukkan people or things ya. Jadi kita bisa menggunakan I, you, she, he, it, or we, they. Nah, itu deixis yang digunakan untuk menunjuk orang ataupun benda. Kalau kita ingin menunjukkan waktu, maka kita menggunakan spatial deixis. Seperti here, there, near that ya. Berarti di situ here menunjukkan tempat, di sini ya, menunjuk tapi kita menggunakan bahasa, yaitu deixis. Kemudian kalau kita ingin menunjukkan waktu ya, kalau spatial tadi tempatnya menunjukkan tempat, kalau temporal menunjukkan waktu, maka kita menggunakan contohnya adalah now atau when atau yesterday. Oke, next. Nah, pembahasan yang juga sangat sering familiar bagi kita dalam ilmu pragmatics adalah speech act atau tindak tutur. Ya. Jadi speech act is the action performed by a speaker with an utterance. Ya, jadi aksi yang ditunjukkan oleh speaker dengan kata-kata. Ya, jadi kata-kata itu adalah menunjukkan tindakan dari pembicara. If you say I'll be there at 6 o'clock, you are not just speaking, you seem to be performing speech act of promising. Ya, jadi kalau ada orang yang berbicara, saya akan tiba di sini pukul 6 tepat. Nah, di situ tidak hanya ngomong, tapi dia juga benar-benar akan badannya akan datang ya, dia akan melakukan tindakan untuk datang ke situ pada pukul 6 tepat. Nah, itu yang dimaksud itu adalah speech act ya. Jadi juga menunjukkan promising atau janji dia akan melakukan tindakan tersebut. Ya, jadi speech act itu juga terbagi menjadi 3 macam, yaitu locutionary act, illocutionary act, dan perlocutionary act. Kalau locutionary act is the actual act of uttering, ya, jadi makna apa? Actual act of uttering. Ya, jadi apa yang disampaikan itu yaitu yang dilakukan. Ya, misal please do the dishes. Ya, berarti lakukanlah cucilah piring. Nah, gitu ya. Jadi ya melakukan kegiatan cuci piring. Ya. Dia melakukan kegiatan cuci piring. Ya. Tidak hanya ngomong, tapi juga ada kegiatan untuk mencuci piring. Itu locutionary act. Kalau illocutionary act is social function of what is said. Ya, jadi tidak hanya sekedar seperti locutionary act tadi, ya, jadi tidak hanya sekedar melakukan aktivitas cuci piring, tapi di balik itu ya ada the speaker asks the addressee to wash the dishes. Ya, jadi ada apa? Ada aktivitas lain yaitu the speaker asks the addressee to wash the dishes. Ya, jadi pembicara meminta si pendengar untuk mencuci piring. Ya, itu illocutionary act-nya. Jadi selain actual act juga ada aksi lain selain itu, yaitu social function of what is said. Nah, selain adanya aktivitas mencuci piring, juga adanya aktivitas pembicara menyuruh pendengar. Nah, itu ya, jadi illocutionary act. Kalau perlocutionary act is the resulting act of what is said. Ya, jadi hasil dari apa yang dikatakan. Ya, jadi kalau tadi bilang
please do the dishes. Ya. Nah, hasilnya apa? Yang dilakukan oleh si pendengar apa? Jadi pendengar menjalankan perintah untuk mencuci piring, yaitu jadi hasil dari dia bilang please do the dishes adalah si addressee do the activity of washing the dishes, ya. Jadi pendengar akan melakukan perintah untuk mencuci piringnya. Jadi perlocutionary act ini adalah resulting act of what is said. Oke, selanjutnya pembahasan yang ada dalam pragmatics adalah politeness, ya, kesantunan atau kesantunan berbahasa. Jadi politeness adalah showing awareness and consideration of another person's space. Ya, jadi menunjukkan penghormatan atau penghargaan terhadap face orang lain. Face di sini maksudnya bukan wajah yang sebenarnya itu, ya, bukan secara konseptual meaning adalah wajah bagian dari tubuh manusia. Namun face di sini refers to person's self image. Ya, jadi wajah harga diri seseorang. Ya, jadi politeness itu adalah showing consideration and awareness of another person's face, menunjukkan penghormatan terhadap harga diri orang lain, ya, tentunya melalui bahasa. Ya, bagaimana kita berbahasa untuk menunjukkan penghormatan terhadap orang lain. Ya, misalnya kalau kita atau misalnya siswa terhadap guru, misalnya di situ ada buku di atas, kemudian siswa itu tidak bisa mengambilnya, kemudian minta tolong ke gurunya. Ketika dia bilang, "Bu, ambilkan itu dong." Nah, itu bagaimana? Apakah itu menghargai the teacher's space or not? Ya, tentu itu kurang sopan atau tidak kurang menghargai the teacher's space atau harga diri guru tersebut. Nah, itu disebut face threatening act, ya. Jadi kalau misalnya siswa itu bilang give me that paper kepada gurunya, maka itu sesuatu yang dirasa kurang menghargai face si guru, maka tindakan itu disebut face threatening act. Tapi kalau dia ngomongnya seperti ini, maaf ibu atau bapak, bisa minta tolong ambilkan buku tersebut. Nah, itu dia menunjukkan bahwa dia menghargai the teacher space, ya, atau harga diri guru tersebut. Maka si siswa telah melakukan tindakan face saving act, ya, atau kalau dalam bahasa kita ya sopan gitu intinya, ya, santun gitu. Kalau face threatening act itu perkataan yang kurang sopan, ya, tidak sopan karena tidak menghargai the person's space. Oke, selanjutnya adalah discourse analysis. What is discourse analysis? Discourse analysis is usually defined as language beyond the sentence. It is typically concerned with the study of language in text and conversation. Ya, kalau secara umum discourse analysis ini diartikan sebagai ilmu yang the study of language, ilmu tentang bahasa dalam text and conversation, atau bahasa lebih dari sekedar kalimat. Ya, maksudnya seperti apa? Ya, kita melihat dulu beberapa pembahasan yang ada dalam discourse analysis, ya. Di antaranya ada pembahasan yang seringkali dilakukan atau yang seringkali didengar adalah cohesion and coherence. Ya, dan juga dalam writing pun kita juga
mengenal istilah ini ya. Unity and coherence. Nah, itu sama dengan cohesion and coherence. Cohesion is the ties and connections that exist within the text. Ya, jadi ikatan yang terdapat dalam teks ya. Contoh, my father once bought a Lincoln convertible. He did it by saving every penny he could. That car would be worth a fortune nowadays. Ya, jadi di sini cohesionnya ya, jadi di sini ada my father. Ya, di sini ada yang ditandai hijau. Ini menunjukkan cohesion. My father, ayahku. Kemudian diganti dengan pronoun he. Nah, di dalam teks ini berarti menunjukkan adanya cohesion, ikatan. Ya. Kemudian ada lagi selain my father, yaitu Lincoln convertible, nama sebuah mobil. Ya. Jadi di sini juga adanya cohesion, yaitu that car, ya, yang merujuk pada Lincoln convertible. Nah, ini disebut cohesion. Ya. Adanya ties or connections that exist within the text. Ya, gambarnya seperti ini, ada ikatan. Kalau dianalogikan seperti adanya ikatan. Nah, kalau coherence refers to sense relations between single units, sentences, or propositions of a text. Ya, kalau bahasa simpelnya, coherence itu adalah nyambung, ya, jadi kalimat-kalimat dalam teks atau paragraf tersebut itu nyambung. Ya, langsung saja kita lihat contohnya. Credit cards are convenient but dangerous. People often get them in order to make large purchases easily without saving up lots of money in advance. Ya. Jadi di sini adanya informasi bahwa adanya ide bahwa credit card itu mudah namun berbahaya. Orang seringkali menggunakannya untuk membayar belanjaan dengan mudah. Nah, masih nyambung, masih terkait dengan pembahasan credit card tuh. Ya, jadi dalam teks 1 ini menunjukkan adanya coherence. Coba bandingkan dengan teks 2. The Austrian composer Mozart was a musical genius. He has got a swimming pool. It actually tingles on your skin to tell you it's working. Nah, di sini apakah nyambung setelah kalimat pertama yang membahas tentang Mozart, si jenius, seseorang yang jenius dalam hal musik, lalu tiba-tiba setelah ngomong tentang kepintarannya dalam musik, tiba-tiba membahas tentang swimming pool, lalu tiba-tiba membahas tentang adanya efek samping pada kulit. Nah, di sini teks ini meskipun terlihat seperti paragraf, kalau bentuknya seperti paragrafnya yang nyatu, tapi di sini tidak ada coherence, tidak nyambung. Ya, apa yang dibahas tidak ada rasa sense of relations. Nah, itu yang dimaksud coherence. Nah, pembahasan lain yang ada dalam discourse analysis adalah cooperative principles. Ya, jadi cooperative principles ini menurut Grice seperti yang tertulis di sini, ya, bahwa make your conversational contribution such as is required at the stage at which it occurs by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged. Ya, jadi cooperative principle itu adalah prinsip atau sesuatu yang harus ditaati oleh si penutur maupun si pendengar agar percakapan mereka itu bisa berjalan dengan baik, atau apa yang disampaikan oleh si pembicara atau si penutur kepada pendengar itu bisa tersampaikan dengan baik, atau juga bisa
percakapan itu ya, talk exchange-nya ya, pergantian percakapannya itu bisa berjalan dengan baik ya. Intinya kalau kita ingin kegiatan berkomunikasi atau berbicara kita bisa berjalan dengan lancar, maka kita harus mematuhi cooperative principle ini ya. Jadi cooperative principle ini kalau menurut Grice ada 4 ya. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan baik oleh penutur maupun pendengar, yaitu yang pertama quantity maxim. Say no less than the conversation requires. Say no more than the conversation requires ya. Jadi ucapkan seperlunya, tidak lebih, tidak kurang ya. Jadi kalau ada orang yang ditanya siapa namamu, maka jawablah ya, misalnya nama saya adalah Afifah, nama saya adalah Rosida, nama saya adalah Ani, misalnya seperti itu ya. Tidak lebih, tidak kurang ya, seharusnya seperti itu. Kan biasanya ada orang yang ditanya namamu siapa, namaku panjang banget, nah itu tidak memenuhi quantity maxim. Quality maxim. Don't say what you believe to be false. Don't say things for which you lack evidence ya. Jadi katakanlah sesuatu yang benar-benar kamu ketahui. Jangan katakan sesuatu yang kamu tidak kebenarannya belum tentu kebenarannya tidak kamu ketahui ya. Jadi katakanlah yang sesungguhnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian prinsip yang juga harus kita patuhi adalah manner maxim ya. Don't be obscure, don't be ambiguous, be brief, be orderly ya. Jadi jangan ambigu, harus jelas ya. Ketika kita ngomong harus jelas. Misalnya rumahmu di mana? Rumahku di samping kampus UTM, misalnya seperti itu. Nah itu jelas ya. Kalau misalnya rumahmu di mana? Rumahku jauh banget pokoknya, pasti akan sulit kalau ke sana. Nah itu maka tidak jelas, tidak be brief ya. Seharusnya harus jelas, harus be brief or clear, be orderly. Nah seperti itu ya. Kemudian maksim yang harus kita patuhi selanjutnya adalah relation maxim, be relevant ya, nyambung. Jadi kalau ditanya misalnya nama, juga harus jawabannya juga harus siapa namanya ya, namanya siapa, bukan yang lain. Namamu siapa? Kamu sudah makan apa belum? Nah seperti itu berarti tidak memenuhi syarat relation maxim ya. Oke, kemarin kalau ada yang menanyakan apa perbedaan dari pragmatics and discourse analysis, karena pembahasan yang ada dalam kedua ilmu itu hampir mirip ya. Jadi speech act itu juga selain ada di pragmatics juga dibahas di discourse analysis. Atau mungkin juga yang lainnya tadi, cooperative principle juga selain dibahas di discourse analysis juga dibahas di pragmatics. Nah sebenarnya apakah cooperative principle yang di pragmatics itu beda dengan cooperative principles yang ada di discourse analysis? Nah kalau konsepnya sama ya, konsepnya sama, namun perbedaannya adalah kalau pragmatics focuses on the effects of context on meaning. Jadi setelah sudah kita bahas di awal tadi bahwa pragmatics itu fokus pembahasannya adalah makna berdasarkan konteksnya ya. Tapi kalau discourse analysis studies written and spoken language in relation to its social context ya. Jadi bahasa baik itu written maupun spoken dalam hubungannya dengan konteks sosial ya. Tapi kalau konsepnya misalnya cooperative principle
Ya, tadi seperti yang kita bahas tadi sama, ya konsepnya sama-sama. Cooperative principle itu adalah prinsip yang harus kita taati agar percakapan kita bisa berjalan dengan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan. Namun yang membedakan adalah fokusnya. Ya, jadi kalau pragmatics fokus pada the effects of context on meaning, ya, jadi makna berdasarkan konteksnya. Kalau discourse analysis fokus pada teks, baik itu written maupun spoken language, dalam kaitannya dengan social context atau konteks sosial. Itu ya. Oke, sekarang kita beralih pada macro linguistics. Kalau tadi semantics, pragmatics, discourse analysis adalah merupakan bagian dari micro linguistics. Nah, di sini pembahasan tentang psycholinguistics masuk pada macro linguistics. Nah, apa itu psycholinguistics? Psycholinguistics is the discipline that investigates and describes the psychological process that make it possible for humans to master and use language. Ya, jadi membahas tentang proses psikologis manusia yang membuat manusia itu bisa menggunakan bahasa. Ya, jadi ada kaitannya antara ilmu psikologi dan bahasa. Oke, yang masuk dalam pembahasan psycholinguistics itu adalah language and brain. Ya. Dalam pembahasan ini kita jadi mengetahui daerah-daerah yang bisa menghasilkan maupun memahami bahasa dalam otak kita. Ya, jadi otak kita kalau digambarkan seperti ini, ya. Jadi ada Broca's area di sini tempatnya. Fungsi dari Broca's area ini adalah dalam production of speech sound, ya, dalam memproduksi bahasa, ya. Kita ngomong itu berarti production of speech sound. Yang bekerja adalah bagian Broca's area. Kalau dalam memahami bahasa, ya, misalnya pendengar ngomong dengan penutur, nah, untuk memahami apa yang disampaikan penutur, maka yang berfungsi di situ adalah Wernicke's area. Ya, di sini. Motor cortex controls the movements of muscles. Ya, jadi mengontrol pergerakan-pergerakan otot. Misalnya ketika kita berbicara, kita menggunakan tangan atau kita sambil jalan, maka di situ juga motor cortex yang berfungsi. Ya, kita melakukan gerakan ketika kita berbicara, nah itu motor cortex juga berfungsi. Arcuate fasciculus connects Wernicke's area to Broca's area. Ya, menghubungkan antara daerah Wernicke dan Broca. Nah, itu tugasnya arcuate fasciculus. Jadi kalau ada orang ngomong kemudian menanggapi dan saling ngomong dengan lancar, berarti daerah Broca area dan Wernicke area mereka itu normal, ya, berjalan dengan baik. Dan itu dihubungkan dengan arcuate fasciculus. Oke, setelah tahu bagian-bagian dari bahasa dalam bagian-bagian dari otak kita yang memproduksi bahasa atau memahami bahasa, dalam berkomunikasi kita pastinya pernah mengalami kesalahan, ya. Nah, itu juga dibahas dalam pembahasan ini. Speech error, kesalahan berbahasa. Contoh dari kesalahan berbahasa itu tongue tip or tip of the tongue. Apa itu tip of the tongue? Phenomenon of failing to retrieve a word or term from memory. Ya, jadi tip of the tongue itu adalah kesalahan berbahasa berupa kesulitan untuk kegagalan untuk mengambil kata dari memori. Ya, misalnya langsung saja seperti ini. Kalian bisa baca di gambar ini. You must try the cream I got the other day. It's called damn it, the name's on the tip of my tongue. Ya, jadi misalnya ini loh, kamu harus nyoba makanan ini, enak loh ini. Namanya apa ya? Nah, itu yang dimaksud itu adalah contoh dari tongue tip.
tip of the tongue ya. Jadi lupa apa namanya ini, apa ini, nah gitu ya. Kadang-kadang kita juga sering seperti itu ya. Jadi tip of the tongue is the inability to retrieve a word from the memory, ketidakmampuan untuk mengambil kata dari memori kita. Nah, namun ini masih normal ya untuk semua usia, dan bisa jadi akan lebih sering pada orang yang lebih tua. Namun hal ini juga akan mengganggu kalau sering-sering terjadi, tentunya juga akan mengganggu kita dalam melakukan komunikasi. Oke, selanjutnya adalah slip of the tongue. Slip of the tongue ini adalah a small mistake in something you say. Slip of this type is sometimes called spoonerism ya. Jadi slip of the tongue ini juga disebut spoonerism karena apa? Karena William Spooner ya, an Anglican clergyman at Oxford University, seorang pendeta di Oxford University yang terkenal dengan kesalahannya ini, kesalahan tongue slips ini. Makanya juga disebut spoonerism. Contohnya ini bisa dilihat bisa dilihat dari gambar ini ya. It was just a slip of the tongue, Julia. We all do that sometimes, Kevin. I mean Wayne. Ya. Jadi di sini, seharusnya Juliet ini ya, yang cewek dulu yang ngomong ya. We all do that sometimes, Kevin. I mean Wayne. Nah, jadi salah nyebut nama ya, harusnya Wayne, tapi dia nyebutnya Kevin. Nah, itu disebut slip of the tongue, sedikit kesalahan ya. Kita juga sering, mungkin ini juga sering terjadi ya kalau dalam kita berkomunikasi. Bukan, maksudku bukan itu. Nah, gitu. Ini juga masih bisa dikatakan sebagai sesuatu yang normal, asalkan tidak sering-sering terjadi. Oke, selanjutnya adalah language disorder. Nah, ini kalau tadi speech error itu masih dikategorikan masih taraf normal. Kalau language disorder, ya, gangguan berbahasa, ini ada kaitannya dengan kerusakan bagian otak tadi. Nah, seperti yang kita bahas tadi, nah di situ ada sesuatu yang bermasalah, ya. Biasanya language disorder ini contohnya adalah aphasia. Aphasia is defined as an impairment of language function due to localized brain damage leads to difficulty in understanding or producing linguistic forms. Ya, jadi karena adanya gangguan fungsi otak, khususnya pada daerah-daerah bahasa yang ada di otak kita, sehingga membuat seseorang itu kesulitan untuk memahami maupun menghasilkan bahasa. Itu aphasia ya. Jadi gangguan berbahasa karena adanya kerusakan fungsi otak. Nah, penyebab aphasia biasanya itu adalah karena stroke, ya, bisa jadi karena stroke atau bisa jadi karena head injuries from violence or an accident. Misalnya kecelakaan yang menyebabkan head injuries, luka atau cedera pada kepala. Nah, itu bisa menyebabkan aphasia. Nah, aphasia itu ada beberapa macam ya. Ada yang disebut anomic aphasia. Anomic aphasia ini ciri-cirinya masih bisa fluent speech, masih bisa ngomong dengan lancar. Patients comprehend speech, masih bisa memahami juga. Namun yang menjadi masalah di sini adalah pada production-nya. Terkadang seringkali dia lupa. Seringkali dia memiliki gangguan tentang production of speech-nya. Ya, jadi terkadang lupa apa yang mau diomongkan itu. Nah, itu yang menjadi masalah ya pada production speech-nya. Ya lancar, ngomongnya lancar, cuman seringkali
adanya masalah dalam production of speech-nya. Ya. Kemudian tipe yang kedua adalah Wernicke's aphasia. Di sini masih fluent speech, ya lancar ngomongnya, namun patient does not comprehend speech, ya, tapi tidak bisa memahami ujaran. Kalau Wernicke's aphasia ini yang diserang adalah bagian Wernicke's-nya, ya, Wernicke's areanya. Kalau Broca's aphasia di sini non-fluent speech, jadi kalau ngomong itu tidak lancar, ya. Patient comprehends speech, tapi dia masih bisa memahami ujaran. Nah, kalau Broca's aphasia ini yang diserang adalah daerah Broca-nya, ya, daerah production of utterance tadi. Sehingga menyebabkan non-fluent speech. Kalau global aphasia di sini non-fluent speech dan juga patient does not comprehend speech. Nah, ini lebih parah, ya. Selain juga tidak lancar ngomongnya, ya, terbata-bata tentunya, juga patient does not comprehend speech, tidak bisa memahami ujaran. Itu adalah language disorder atau gangguan berbahasa. Oke, selanjutnya yang masih menjadi pembahasan dari psycholinguistics adalah language acquisition. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia seringkali diistilahkan pemerolehan bahasa, ya, pemerolehan bahasa, baik itu memahami bahasa ataupun produce bahasa untuk digunakan dalam berkomunikasi. Oke, kalau dalam language acquisition ada dua, yaitu first language acquisition and second language acquisition. Perbedaannya apa? Jadi perbedaan yang paling mudah untuk diingat antara first language acquisition and second language acquisition itu adalah, kalau first language acquisition itu adalah pemerolehan bahasa pertama pada anak. Jadi kalau dalam lingkungan kita di Indonesia, ya, karena ada bahasa daerah, biasanya bahasa pertamanya atau bahasa ibunya adalah bahasa daerah, misalnya bahasa Jawa atau bahasa Madura atau bahasa lain, bahasa daerah lain. Nah, itu yang disebut first language acquisition. Bagaimana anak itu mulai dari bayi memperoleh bahasa-bahasa yang menjadi bahasa ibunya, bahasa aslinya, gitu ya. Whereas second language acquisition is learning a language besides his native language. Ya, jadi setelah mampu menguasai bahasa ibu atau mother tongue, lalu dia belajar bahasa lain, maka itu disebut second language acquisition. Oke, di sini lebih jelas lagi perbedaan antara FLA dan SLA. First language acquisition is children's acquisition of their native language, ya. Jadi penguasaan bahasa pertama atau bahasa ibunya, bahasa ibu atau bahasa pertama atau bahasa aslinya. Kemudian second language acquisition is learning a language after acquiring the mother tongue, ya. Jadi setelah mampu menguasai bahasa pertama, misalnya mampu menguasai bahasa Jawa atau Madura, dia sekolah kemudian mengerti bahasa Indonesia, maka itu disebut second language acquisition. FLA, the first language acquisition, has subconscious process, ya. Jadi terjadi dalam alam bawah sadar, ya. Tapi kalau second language acquisition, an active and conscious process, aktif dan sadar, prosesnya secara aktif dan sadar. FLA does not require explicit instruction or education, ya, tidak perlu adanya pendidikan formal seperti di sekolahan. Kalau SLA requires explicit instruction or education, seperti halnya kita, ya, berbahasa Inggris ini berarti second language acquisition, ya. Untuk pemerolehan bahasa lain selain bahasa ibu kita. Kemudian FLA, learners reach native fluency, ya, jadi anak atau seseorang itu bisa lancar
ketika dia memperoleh bahasa pertamanya, native fluency. Lancar, ya karena native speaker misalnya bahasa Jawa, dia mother tongue-nya adalah bahasa Jawa, berarti dia native speaker bahasa Jawa. Tapi kalau SLA often difficult to reach native fluency, ya jadi seperti kita berbahasa Inggris ini, karena bahasa kedua kita, second language kita adalah karena bahasa Inggris itu adalah second language kita, maka sulit untuk mencapai native fluency. Ya kecuali kalau anak yang lahir di Amerika misalnya, kemudian mother tongue-nya adalah bahasa karena dia lahir di sana, maka otomatis akan berbahasa Inggris sejak lahir, maka itu FLA-nya dia, first language acquisition-nya adalah bahasa Inggris, dan itu nantinya akan native fluency. Tapi bagi kita, bahasa Inggris bagi kita adalah SLA, maka ya normal, kalau wajar kalau misalnya it's difficult to reach native fluency. Namun bukan berarti itu tidak bisa, ya tetap bisa, namun sulit. Lebih mudah kita berbahasa ibu daripada berbahasa second language kita atau berbahasa Inggris, karena bahasa ibu kita bukanlah bahasa Inggris, ya seperti itu. Oke, ini dalam FLA kita belajar tentang developmental milestones, tonggak perkembangan dari bahasa anak, ya. Jadi mulai umur 3 bulan itu anak sudah mulai adanya proses first language acquisition, ya, cooing and gurgling, ya. Jadi mengeluarkan suara tapi masih belum jelas apa itu gitu ya. Umur 6 bulan mulai babbling, ya, nah seperti itu. Umur 12 bulan atau 1 tahun biasanya sudah mulai bisa first words, ya, entah itu ayah atau mimi dan sebagainya. Umur 18 bulan knows 5 to 40 words, ya, jadi sudah mulai banyak kosakata yang dihasilkan maupun dipahami. Kemudian umur 2 tahun bertambah banyak lagi, ya. Antara 2 tahun sampai 3 tahun ini meledaknya bahasa, ya, mulai banyak vocab yang dikuasai, ya. Dan bahkan juga bisa satu kalimat terdiri dari 3 kata, ya, seperti anak saya itu sudah bisa mengucapkan kalimat yang terdiri dari 3 kata. Semakin tambah besar, semakin tambah banyak vocab yang dikuasai. Nah, di sini umur 4 tahun sudah bisa membuat kalimat yang terdiri dari 5 kata. 5 tahun sudah bisa mulai identify letters, ya, create longer sentences. Bisa menyebutkan A, B, C, D, E sampai Z, mungkin. Dan juga lebih kompleks lagi kalimat yang dihasilkan. Oke, kalau dalam second language acquisition, di sini ada beberapa tips untuk belajar second language acquisition, ya. Nah, mungkin ini bisa Anda semua terapkan juga dalam belajar bahasa Inggris, ya. Set learning goals, start with most common, learn the right words, build community, ya. Memang kalau tidak ada temannya untuk berbicara bahasa Inggris terkadang males, ya. Jadi kalau ingin cepat bisa belajar, bisa menguasai bahasa Inggris, maka harus sering-sering latihan dan membentuk komunitas, jadi ada lawan untuk bicara, ya. Kemudian learn consistently, ya, jadi harus teratur, ya, practice and practice. Seek out real life practice, nah ini, ya, jadi harus banyak praktek. Learn about the culture, ya, jadi selain belajar bahasanya juga harus belajar budayanya, budaya bahasa Inggris, ya, kalau kita belajar bahasa Inggris. Keep a pocket dictionary. Nah, ini kalau dalam offline learning biasanya saya menyuruh ini, ya, harus bawa pocket dictionary. Test yourself, ya, jadi bisa dengan menggunakan
TOEFL, TOEFL atau IELTS. Nah, nanti untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris kita. Enjoy the learning, ya harus senang ya agar cepat bisa. Don't be shy of mistakes, ya. Jadi kalau kita salah tetap aja praktek terus ya, tidak usah khawatir. Use audio, online, TV, CDs, use social media chat, use Google Translate, ya. Jadi banyak sekali sekarang ya aplikasi atau media untuk belajar second language. Apply your learning, ya. Jadi praktek ya, selain belajar teorinya juga harus praktek. Travel to country if possible. Nah, ini yang paling menyenangkan ya. Kalau pengen cepat bisa ya datang aja ke Amerika misalnya. Mau tidak mau pasti kalian akan berbahasa Inggris secara langsung. Oke, selanjutnya makrolinguistik selanjutnya adalah sosiolinguistics. Sosiolinguistics adalah the study of the relationship between language and society. Ya, jadi ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Oke, dalam kajian sosiolinguistik nantinya akan banyak sekali ya. Namun ini saya ambil beberapa yang sering kita dengar atau ya setidaknya untuk memperkenalkan Anda semua tentang sosiolinguistik itu yang dibahas apa saja. Ya, di antaranya adalah language variation. Nah, language variation ini ada banyak macamnya ya. Di antaranya adalah dialek ya. Kalau mungkin sering kita dengar ya, dialek, regional or social variety of a language distinguished by pronunciation, grammar, and or vocabulary. Ya, jadi variasi regional atau sosial dari bahasa yang dibedakan dengan pronunciation atau pengucapan, grammar, tata bahasa, dan juga kosakata. Ya, kita sering kita ya bahasa Jawa ataupun bahasa Madura, meskipun sama-sama bahasa Jawa atau bahasa Madura, pasti memiliki banyak dialek ya. Contohnya dialek bahasa Jawa Surabaya. Bahasa Jawa dialek Surabaya akan berbeda dengan bahasa Jawa dialek Yogyakarta atau akan berbeda dengan bahasa Jawa dialek Malang. Ya, misalnya tanya, apakah iya kalau dalam bahasa Jawa dialek Surabaya? Iya ta. Kalau dalam dialek Yogyakarta, iya to. Kalau dalam bahasa dialek Malang, iya. Nah, seperti itu ya. Jadi bahasa Jawa meskipun sama-sama bahasa Jawa memiliki dialek atau variasi sosial atau regional yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kemudian register ini adalah conventional way of using language that is appropriate in a specific context, which may be identified as situational, occupational, or topical. Ya, jadi bahasa yang digunakan dalam spesifik konteks atau dalam konteks-konteks tertentu, misalnya sesuai dengan situasi ataupun kondisi pekerjaan ataupun topik-topik tertentu ya. Jadi langsung saja pada contohnya ya. Jadi contoh register itu adalah sometimes used in the midwifery profession. Ya, jadi beberapa istilah yang digunakan dalam istilah kebidanan. Nah, itu kalau orang awam tidak belajar maka tentu tidak tahu ya. Ya, contohnya in partu, kalau istilah kebidanannya in partu, kalau istilah awamnya melahirkan, proses melahirkan. Tapi kalau dalam istilah kebidanannya in partu. Atau DJJ, kita orang awam tidak tahu ya DJJ itu apa, detak jantung janin. Nah, itu istilah-istilah itu disebut register ya. Specific context which may be identified as situational, occupational, or topical. Jadi istilah-istilah tertentu dalam profesi tertentu seperti itu. Kalau dalam profesi guru mungkin RPS, RPP, apalagi bahan ajar, seperti itu ya.
Selanjutnya adalah jargon. Jargon is special technical vocabularies that are used in a limited way in a particular science, profession, or group. Ya, jadi vocabulary atau kosakata teknis yang khusus yang digunakan yang digunakan secara terbatas. Ya, misalnya bagi pengguna internet ada beberapa jargon yang sangat terkenal bagi pengguna internet, yaitu FYI, IMO, LOL, YW, for your information, in my humble opinion, laugh out loud, you are welcome. Nah, ini jargon-jargon yang sering digunakan di sosmed ataupun dalam penggunaan internet, ya, dalam nulis WA dan seperti itu. Nah, kemudian UKM, ya, sama-sama UKM, tapi kalau bagi mahasiswa, UKM ini adalah jargon ini merupakan pendekan dari unit kegiatan mahasiswa, ya. Jadi UKM itu kalau di kampus itu adalah unit kegiatan mahasiswa, tapi kalau dalam dunia entrepreneurship atau wirausaha, maka UKM itu adalah usaha kecil menengah, ya. Jadi lihat particular profession, group, or science, ya. Lihat dulu, ya. Oke, masih ada lagi satu, yaitu slang atau sering kita sebut bahasa gaul, ya. Specialized vocabulary used by those inside established social groups, ya. Jadi vocabulary khusus yang digunakan oleh grup tertentu, ya. Misalnya kalau kita memperhatikan bahasa artis yang ini terkenal, ya, Debbie Sardian terkenal dengan bahasa gaulnya, ya, dan dia sudah menciptakan bahkan kamus-kamus bahasa gaul, ya. Jadi aku, Akika, begitu, begindang. Nah, itu contoh dari slang. Atau bisa juga slang words used in social media seperti bestie, itu artinya best friend, atau BTS, behind the scene, OOTD, outfit of the day, ya. Ini, ya, contoh dari slang bahasa gaul. Oke, ini yang terakhir adalah what is the relationship between language and culture, ya. Apa hubungan antara bahasa dan budaya? Apakah kita bisa belajar bahasa sendiri tanpa budaya, atau apakah kita bisa memisahkan budaya itu dari bahasa? Nah, di sini ada beberapa pendapat, ya, yang diambil dari Britannica, ya, nama sebuah ensiklopedia, yang menyebutkan bahwa language interacts with every aspect of human life in society, and it can be understood only if it is considered in relation to society. Therefore, true understanding of a language requires an understanding of a surrounding culture. Ya, jadi bahasa itu bahasa itu pasti akan selalu dipakai dalam seluruh aktivitas manusia dalam masyarakat, ya. Dan memahami bahasa itu it can be understood only if it is considered in relation to society. Dan bahasa itu hanya mampu dipahami jika benar-benar dikaitkan dengan masyarakat. Oleh karena itu, memahami bahasa artinya juga memerlukan pemahaman terhadap budaya sekitar, ya. Jadi intinya bahasa dan budaya itu sesuatu yang tidak terpisahkan. Ya. Di sini juga ahli linguistik mendukung pendapat ini bahwa ahli linguistik Ken Hill from Massachusetts Institute of Technology setuju bahwa when you lose a language, a large part of the culture goes too, because much of that culture is encoded in the language. Jadi kalau misalnya kita kehilangan bahasa, maka otomatis budaya itu juga akan pergi, karena
budaya itu digambarkan oleh bahasa. Ya, jadi bagaimana orang paham tentang budaya, penyampaiannya itu melalui bahasa atau penggambarannya melalui bahasa. Jadi bahasa dan budaya adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Culture influences our values, traditions, and methods of interaction, while language facilitates those interactions. Ya, jadi bahasa memiliki peran untuk memfasilitasi interaksi antar manusia. Ya, jadi culture influences our values, traditions, and method of interaction. Nah, alat untuk memfasilitasinya itu adalah bahasa. Language allows you to interact and culture tells you how to do so correctly. Ya, jadi bahasa itu merupakan alat untuk interaksi dan budaya berfungsi untuk tells you how to do so correctly. Bagaimana kita menggunakan bahasa itu dengan benar. Nah, seperti itu ya, dengan antara bahasa dan budaya. Okay, thank you very much for your nice attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.